Assalamualaikum, saya Divadrana Simatupang, saya dari kelas PGMI 7. Di sini saya akan menjelaskan materi konsep dasar IPA yang berjudul cahaya dan sifat-sifatnya. Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata cahaya? Mungkin ada yang teringat dengan lampu, teringat dengan matahari. Apapun itu, cahaya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa ini, kita tidak mampu melakukan aktivitas karena artinya akan sulit bagi kita untuk melihat sesuatu. Cahaya juga menjadi kebutuhan biologis, terutama yang dihasilkan oleh matahari. Karena ini memancarkan sinar ultraviolet yang kemudian diserap oleh kulit menjadi vitamin D. Pengertian cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 hingga 750 nm. Dalam dunia fisika, ini juga disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Seperti gelombang elektromagnetik, cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat. Karena itu, ini dapat melintasi ruang hampa seperti apa yang dihasilkan matahari dan bintang yang akhirnya disampaikan ke bumi. Cahaya juga memiliki gelombang partikel yang dinamakan foton. Karena itu, memiliki sifat dualisme gelombang partikel. Cahaya dapat diserap dan dipantulkan oleh benda. Maka kita sebagai indera penglihatan menangkap cahaya yang terpantul dari benda sehingga kita dapat melihat. Kemudian, saya akan menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang pertama, bisa menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembuskan cahaya, seperti kaca, mika, plastik, bening, dan air jernih. Berdasarkan kemampuan menembus benda, terdapat 3 jenis benda: benda bening atau transparan, benda translucent, dan benda opak atau tidak dapat ditembus. Benda opak tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Cahaya langsung dipantulkan dan dapat ditangkap oleh mata, sehingga kita dapat melihat warna dan bentuknya. Benda opak banyak ditemukan di sekitar kita seperti smartphone, buku, tembok, dan meja. Yang kedua, bisa dipantulkan. Refleksi atau pemantulan cahaya adalah proses kembali terpancaran cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pemantulan teratur dan pemantulan baur atau tidak teratur. Yang ketiga, bisa diuraikan. Penguraian cahaya dapat disebut dengan istilah dispersi cahaya. Salah satu contoh yang alami dari ini adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Kita bisa melihat bahwa pelangi setidaknya terdiri dari 7 warna: merah, jingga, kuning, hijau, dan seterusnya. Tetapi warna-warna tersebut awalnya berasal dari satu warna aja, yaitu warna putih dan cahaya matahari. Apa yang dihasilkan dari matahari ini kemudian dibiaskan oleh titik air hujan, sehingga terurai menjadi 7 warna pelangi. Cahaya putih dari matahari juga disebut sinar polikromatik. Yang keempat, bisa dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa ketika arah rambat cahaya dibelokkan ketika melewati 2 medium dengan kerapatan yang berbeda. Sifat ini biasa digunakan manusia untuk membuat alat-alat optik. Yang kelima, merambat lurus. Sifat cahaya yang terakhir adalah merambat lurus. Ketika melewati satu medium, kita bisa mengujinya dengan menyalakan senter dan cahaya akan terpancar dengan lurus. Karena itu, sifat ini digunakan manusia contohnya pada lampu kendaraan bermotor untuk menerangi jalan. Kemudian saya akan menjelaskan benda-benda di sekitar kita yang dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yang pertama, sumber cahaya, yaitu semua benda dapat dihasilkan cahaya sendiri. Yang kedua, benda gelap, yaitu benda yang tidak dapat menghasilkan cahaya. Benda gelap dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu benda tembus cahaya, yang benda dapat meneruskan sebagian cahaya. Kemudian benda tidak tembus cahaya adalah benda yang tidak dapat meneruskan cahaya. Yang ketiga, benda bening adalah benda yang dapat meneruskan cahaya hampir seluruh cahaya yang mengenainya. Kemudian, perambatan cahaya. Yang pertama, jika medium yang dilalui oleh cahaya bersifat homogeni, cahaya akan merambat lurus. Yang kedua, ada 2 macam bayangan yang terbentuk di belakang benda, yaitu umbra dan penumbra. Umbra adalah daerah gelap di belakang benda yang tidak menerima cahaya sekali. Penumbra adalah daerah remang-remang di belakang benda yang masih menerima sebagian cahaya. Kemudian, saya akan menjelaskan bayangan pada cermin. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki bagian pemantulan cahaya yang datar. Contoh cermin untuk berkaca dan periskop. Bayangan terjadi pada cermin adalah bayangan semu, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Sifatnya, bayangan dan benda memiliki ukuran yang sama. Bayangan benda bersifat tegak, maya, atau semu. Yang kedua, cermin cekung. Cermin yang memiliki bagian pemantul cahaya berupa cekungan seperti bagian dalam bola.
Contohnya bagian dalam lampu mobil dan lampu senter. Bayangan yang terjadi adalah bayangan nyata. Bayangan nyata adalah bayangan yang terjadi di luar cermin tetapi dapat ditangkap oleh layar. Sifatnya, jika benda dekat cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, lebih besar, dan semu. Yang terakhir, cermin cembung. Cermin yang memiliki bagian pemantul cahaya berupa kecembungan. Contohnya seperti bagian luar bola, kaca spion dan mobil dan motor. Bayangan yang terjadi adalah bayangan semu. Sifatnya maya, tegak, dan lebih kecil dari benda sesungguhnya. Cahaya putih terdiri atas berbagai warna. Yang pertama, sinar matahari yang dibiaskan, diuraikan, dan dipantulkan oleh tetes-tetes air hujan akan menimbulkan warna pelangi. Yang kedua, cahaya putih terurai menjadi bermacam-macam warna, yaitu merah jingga kuning, hijau, biru, nila, dan ungu yang disebut Nijiku hibini. Yang ketiga, spektrum adalah warna-warna cahaya yang membentuk cahaya putih. Yang keempat, warna putih sering disebut polikromatis. Poli artinya banyak, sedangkan kromatis berarti warna. Yang kelima, adapun ketujuh warna pelangi sering disebut monokromatis yang artinya tunggal. 6. Sudut-sudut bias warna-warna cahaya tersebut berbeda-beda. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.